Kenaikan harga bahan bakar minyak menjadi sebuah kebijakan yang amat mengejutkan pada awal September ini. Bagaimana tidak, tentunya peningkatan dari bahan bakar minyak ini juga akan mempengaruhi seluruh sektor perekonomian, tentunya bagi mereka yang berada di jalan seperti sopir angkutan, ataupun juga bagi mereka para nelayan. Dan tentunya ini juga akan berdampak pada beberapa bahan komoditi sembako. Nah, tentunya kita patut untuk mengantisipasi agar tidak terjadi inflasi tinggi. Nah, hal itu juga yang dalam pembahasan kita kali ini dalam bedah tajuk Lampung Pos. Oke, Bang Is, tadi kita sudah sempat memberikan sebuah statement. Ternyata sebenarnya perekonomian di Lampung ini cukup baik ya, Bang ya? Sangat baik. Sangat baik. Artinya pertumbuhan ekonominya tinggi. Wah, luar biasa. Apalagi kita kemarin sempat melewati 2 tahun pandemi dan kita mampu bertahan. Artinya kita memiliki modal untuk kita juga mampu melalui untuk ancaman inflasi ini ya, Bang ya? Iya. Jadi itulah yang dihimbau oleh Gubernur Lampung Pak Arinal menginstruksikan kepada semua kepala daerah, bupati, wali kota di Lampung ini untuk segera mencairkan dana bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak. Kenapa? Karena menurut Pak Gub ini, ya kan, kalau itu dikucurkan akan terjaga tingkat inflasinya. Ini kan badai kenaikan BBM ini kan sangat luar biasa. Karena tidak hanya kita masyarakat yang umum, yang paling kita prihatin adalah masyarakat warga kita yang hari ini sebagai nelayan. Dia melaut menggunakan solar. Tentu solar ini harus memakai solar subsidi dan harus mereka dikasihkan insentif. Belum lagi daerah-daerah pariwisata seperti disampaikan oleh Menteri Sandiaga Uno, dia memberikan dana insentif stimulus untuk para pekerja di bidang pariwisata. Ya kan, tentu bagi kabupaten kota yang hari ini potensinya pariwisata lebih besar, Pesawaran, ya kan, Bandar Lampung, dia akan lebih memberikan dana stimulus bantuan sosial itu kepada para pekerja pariwisata dan nelayan gitu. Wah, tentunya sebenarnya dana bantuan ini amat sangat dibutuhkan sebagai stimulus kita untuk bertahan di kala pandemi dan juga tentunya peningkatan harga BBM yang ini tentunya akan sangat berefek, dan tentunya ini juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat begitu ya, Bang. Nah, itulah yang harus kita jaga. Kalau masyarakat daya belinya berkurang, terjadi goncangan ekonomi. Betul. Ya kan? Nah, kalau masyarakat yang terdampak tadi para pekerja yang hari ini menerima upah di bawah 3.250.000 ya, itu kan mendapat dana BSU istilahnya. Ya kan, bantuan untuk para pekerja itu ya lumayanlah 600.000 untuk menopang kehidupan rumah tangga. Nah, ini kenapa dikucurkan seperti itu? Supaya ini juga masyarakat mampu membeli, ya kan, terjagalah daya tahan masyarakat untuk membeli sembako gitu. Termasuk juga kita juga menghimbau pihak aparat keamanan, dalam hal ini mungkin TNI Polri, ikut sama-sama menyalurkan bantuan sembako dan dikawal, ya kan, dikawal sampai ke rumah sehingga tidak terjadi penyelewengan. Banyak hal bantuan sosial hari ini isinya kemasannya bagus tapi isinya sangat buruk. Nah, ini kan tentu perlu pengawalan oleh TNI Polri. Nah, kita juga menghimbau kepada para pendemo mahasiswa hari ini tidak cukup berdemo, tapi bagaimana kita harus memberikan solusi kepada pemerintah, kepada masyarakat. Kalau demo kan barang ini sudah naik, sudah selesai, ya kan, apa yang harus didemo? Tidak mungkin itu diturunkan, sementara subsidinya luar biasa besarnya. Nah, untungnya pemerintah menyalurkan dana subsidi untuk para masyarakat yang terdampak itu. Baik, tentunya ini juga perlu untuk dilangsungkan, untuk akhirnya juga dianggarkan dan dicairkan oleh pemerintah daerah setempat. Ini salah satunya sudah dilakukan oleh Lampung Tengah. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah lainnya? Apakah sudah mulai ada respon untuk menuju ke sana, ataukah mungkin ada tantangan tersendiri dalam penyaluran ini, Bang? Iya,
Jadi itu juga perintah Gubernur Lampung supaya mereka para bupati wali kota ini segera ya kan mencairkan dana untuk bantuan sosial ini. Karena ini adalah dalam keadaan gawat darurat kiranya. Kalau gawat darurat dilakukan sepenuhnya, dan tentu karena ini bermain dengan anggaran, kita juga harus kuat dasarnya sehingga nanti pada akhirnya ekonomi pulih, jangan sampai yang menggunakan anggaran ini ya kan tidak sesuai dengan aturan. Nah, kita berharap ya kan Komisi Pemberantasan Korupsi, jaksa, termasuk polisi ikut mengawal bantuan alokasi umum ini untuk mereka yang terdampak sehingga tidak diselewengkan gitu. Baik, tentunya ini sudah ada untuk stimulus membantu perekonomian masyarakat, tinggal seperti apa penyaluran itu agar tepat sasaran. Dibutuhkan banyak sekali pihak ya untuk ikut mengawal hal tersebut. Dan yang paling penting tadi disampaikan oleh Bang Is juga, sebenarnya seluruh aspek masyarakat memiliki peran penting seperti para akademisi. Ya, mahasiswa, dosen dan juga perguruan tinggi punya peran lebih untuk juga ikut memberikan kontribusinya. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Mungkin dengan menyediakan barang-barang yang juga tentunya bisa untuk dijual dengan harga yang tinggi, dan juga mungkin bahan makanan dan juga tentunya hal-hal yang akan lebih bermanfaat lainnya. Nah, kira-kira Bang, apa lagi yang bisa kita lakukan dari aspek masyarakat untuk menahan laju inflasi ini? Iya, yang paling kita cermati kan bagaimana hari ini arus demo arus demo masyarakat yang terdiri dari mahasiswa dan para pekerja ini kan demo. Saya kira demo itu kan mengeluarkan juga dana dan aspirasinya juga sudah didengar. Kalau setiap hari kita demo ya kan berapa banyak energi yang kita harus keluarkan. Sementara hari ini kita membutuhkan pemikiran-pemikiran yang cerdas supaya kita cepat keluar dari krisis ini, dan kita beruntung Indonesia hari ini masih dalam keadaan stabil ekonominya dengan mengambil beberapa kebijakan untuk menstabilkan APBN. Begitu juga di pemerintah provinsi, kabupaten, kota sekarang ini sudah merekopusing dananya supaya pada akhirnya akan terjawab supaya kita bisa meningkatkan menahan laju inflasi, meningkatkan taraf hidup, dan Lampung pasti bisa. Ya kan, karena kita Lampung ini sangat kaya dengan sumber daya alam, dan sumber daya alam itulah yang hari ini dikelola dengan baik sehingga untuk menahan supaya kita tidak terguncang hebat dari badai krisis yang melanda kita akibat kenaikan BBM. Baik, artinya kita sudah memiliki modal dan juga tenaga dan juga pikiran yang bisa untuk kita fokuskan untuk mencegah inflasi ini. Dan yang paling penting adalah kita perlu untuk mengebut pencairan bantuan sosial sebagai stimulus untuk menggerakkan perekonomian kita. Terima kasih Bang Is. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk Bedah Tajuk Lampung Pos kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.